Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailul Firdus Pane dari kelas 12 Agama 3. Dalam video ini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang teori masuk dan penyiaran dan strategi penyiaran Islam di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada teori Gujarat, kedua teori Persia, dan ketiga teori Mekah. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang Gujarat, India. Teori ini menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India yang berlayar ke Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13 melalui kontak dari para pedagang dan Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Teori ini juga diperkuat oleh ditemukannya makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Bijnapel. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajah Diningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini berkemungkinan berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Contohnya seperti peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara yang bernama Tabuik atau Tabut yang berada di Sumatera, khususnya seperti Sumatera Barat dan Jambi. 3. Teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para musafir yang berasal dari Arab yang memiliki semangat juang untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Teori ini juga diperkuat dengan adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Mesir dan Arab pada saat itu. Dan teori inilah yang paling banyak didukung oleh beberapa tokoh. Contohnya seperti Van Leeuw, Anthony H. Jones, T. W. Arnold, dan Buya Hamka. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah jalur perdagangan. Terjadi pada abad 7 sampai 16 Masehi. Para pedagang Islam yang berasal dari Arab, Persia, dan juga India. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat pesisir. Para bupati di pesisir Jawa banyak yang memeluk agama Islam.
sehingga memudahkan para pedagang Islam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang Muslim. Lalu, 2. Perkawinan. Interaksi antara penduduk pribumi dan para pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan. Selanjutnya, pada saat prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contohnya seperti pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Manila, pernikahan Sunan Gunung Jati dan Putri Kaungenan, dan lain-lain. 3. Politik. Proses Islamisasi dalam media politik dilakukan secara bertahap antara para penguasa dan pemerintah setelah penguasa atau rajanya itu masuk Islam. Contohnya seperti yang ada di Maluku dan Sulawesi. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam, dan kemenangan itu membuat secara bertahap masyarakatnya masuk dalam agama Islam. 4. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan salah satunya adalah berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Selain itu, pesantren juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Pesantren pertama kali didirikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri dan terkenal sampai ke Maluku. Di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. 5. Kesenian. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan oleh Songo untuk mengembangkan agama Islam. Cara ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Kesenian gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan tentunya dapat mengundang masyarakat untuk berkumpul. Selanjutnya, dilaksanakanlah dakwah Islam. 6. Tasawuf. Para sufi mengajarkan ajaran tasawuf yang sudah diramu dengan ajaran yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dalam hidup kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf jika dalam video ini banyak kata-kata saya yang kurang jelas dan banyak hasil skip-skip yang membuat video ini kurang menarik. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.